Selamat pagi, saya Nadia Anggita Nugraini, NPM saya 231607108. Saya Siti Ciwi Gayatri dari kelompok 1 dengan NPM 231607006. Saya Muhammad Bayu Rizky. Saya Indah Rama Samawati dengan NPM 2316071024. Saya Hana Nur Afifah dengan NPM 2316071002. Saya Muhammad Dimas Hindu Pradana dari kelompok 1 dengan NPM 2316071015. Saya Nadia Nisrina Herinisa dengan NPM 2316071007. Dan saya dari kelompok 1 Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Sejarah perkembangan negara bangsa. Pertama ya ini konsep negara itu sendiri. Jadi konsep of nation ini saya buat 3 bagian, dan yang pertama konsep negara ini saya mulai penjelasan dari Revolusi Prancis. Mengapa? Karena Revolusi Prancis ini terjadi pada akhir abad 18 yang menstimulus untuk menjadikan sebuah negara itu lebih terkonsep atau memiliki struktur atau lembaga yang serius. Jadi sebelumnya negara itu cuma sebuah kerajaan atau dinasti yang memiliki tingkatan atau strata di dalamnya. Negara itu dikenal di dalamnya atas pengelompokan atau suatu kelompok yang memiliki rasa ingin bersatu dan ingin menjaga resource atau sumber daya mereka. Di sana mereka mengalami persamaan tujuan yang mutlak terjadi antara suku dan ras-ras yang ada pada suatu wilayah yang mungkin mereka untuk bersatu demi tatanan kehidupan yang lebih baik. Maka dari itu mereka mendirikan suatu negara yang berdaulat pada akhirnya. Lalu yang kedua ialah batas atau border. Dalam bagian kali ini saya memasukkan ini sebagai bagian dari materi ini dikarenakan krusialnya batas atau border yang ada pada di negara-negara bagian dan juga negara-negara lain. Semisal ada di US dan juga di UK yang memiliki banyak border di setiap negara bagiannya. Selain dari itu juga dulu ada yang namanya Uni Soviet yang sekarang sudah terpecah jadi banyak negara. Jadi pada setiap negara bagian tersebut memiliki batas-batas teritorial yang menandakan wilayah administratif mereka pada negara-negara tersebut. Lalu bukan cuma negara bagian dan juga wilayah negara-negara lain. Tujuannya apa? Guna untuk menghindari adanya pengambilan resource yang mereka jaga untuk memaksimalkan negara mereka. Sehingga dengan adanya batas tersebut menjadikan resource-nya menjadi aman. Lalu yang terakhir dan sebagai closure dari materi kali ini yaitu bagian evolusi. Jadi peradaban yang ada itu dimulai dari suku dan ras yang tersebar di seluruh belahan dunia. Peradaban tersebut mempunyai pola pikir dan penyerapan konseptual yang berbeda antara sama suku dan ras. Seperti halnya dapat dilihat dari kemajuan ras kulit putih yang berada di Eropa yang memulai peradaban mereka lebih cepat dibandingkan ras yang lain, sehingga mereka memiliki keuntungan dan dominasi di zaman sekarang. Namun tetap saja dari sekian banyak macam ras tetaplah berasal dari manusia-manusia purba yang pastinya melakukan kegiatan purba seperti berburu, meramu, dan hal-hal primitif lainnya. Yang jika disandingkan dengan konsep negara tadi, maka evolusi dari suku atau ras tersebut mendorong mereka untuk mendapatkan keselarasan dalam mengembangkan pola hidup mereka yang lebih tertata dan tersusun dalam tatanan masyarakat. Lalu yang saya jelaskan itu bagaimana proses evolusi ini berdampak pada pengembangan suatu konsep negara yang ada pada saat ini. Mereka membuat segala tata cara dan aturan yang ada demi menjaga kemaslahatan kelompok mereka dan mendorong kelompok tersebut menjadi maju dan lebih sadar bagaimana mereka mengelola urusan wilayah atau administrasi mereka. Jadi dengan kata lain, semua materi dari sebuah bagian dari materi-materi ini memiliki keterkaitan, yang dimana itu saya anggap unik karena masing-masing dari bagian di materi ini diikat oleh bagian terakhir yakni evolusi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya melanjutkan ke materi negara kota, izinkan saya untuk mengutip sebuah tulisan oleh Andrew Haywood di bukunya Global Politics yang berasal dari view realis, bahwa humans
are self-interested and power-seeking creatures, given to lusts and impulses that cannot be restrained by reason or moral consideration. Menurut pendapat realis, secara natural manusia merupakan makhluk yang narsisistik dan haus akan kekuasaan, dan dihadapkan dengan berbagai godaan yang tak tertahankan, bahkan oleh berbagai alasan dan konsiderasi moral. Naluri yang dimiliki setiap manusia inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya berbagai fenomena yang kemudian membawa perubahan pada peradaban dunia. Sebagai kontinuasi dari pembabakan selanjutnya, setelah zaman perunggu atau perundagian, kehidupan manusia mulai berkembang. Pada era ini, perkembangan pemikiran manusia telah sampai pada kesadaran atas keikutsertaan serta rasa memiliki di dalam suatu grup yang didasarkan pada kesamaan wilayah tinggal, penampilan, ras, dan cara berkomunikasi. Pada era ini pula, manusia telah memiliki kesadaran tentang kekuasaan sentral oleh seorang pemimpin. Oleh karenanya, keberlanjutan dari era ini adalah ekspansi sistem kepemimpinan pada peradaban manusia. Ekspansi sistem kepemimpinan peradaban manusia dilanjutkan dengan sistem negara kota atau nation city. Sistem negara kota merupakan sistem negara sederhana yang terdiri dari penduduk dalam jumlah kecil yang berada dalam satu kota yang memiliki kedaulatan. Negara kota memiliki pemerintahan yang secara independen mengatur wilayahnya sendiri tanpa campur tangan wilayah di sekitar dan juga berlaku sebaliknya. Sistem ini memiliki berbagai corak pemerintahan berdasarkan teori Plato dan Aristoteles, yakni berdasarkan teori corak pemerintahan Plato dan Aristoteles, negara kota umumnya memiliki 4 corak pemerintahan. Aristokrasi atau kekuasaan dipegang oleh cendekiawan, kemudian monarki, yaitu pemerintahan dipegang oleh satu orang secara sentral, demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat, dan teokrasi, yaitu kekuasaan dipimpin oleh pemuka agama. Sistem negara kota pada zaman dahulu berlaku pada berbagai negara di dunia, yaitu Yunani, Roma, dan Mesopotamia. Yunani kuno, sebelum menjadi negara bangsa Yunani, terbagi menjadi 3 negara kota, yakni Athena, Sparta, dan Korinthia. Negara-negara ini pada umumnya bercorak pemerintahan aristokrasi dan demokrasi. Kemudian untuk Roma, sebelum menjadi kota metropolitan di Italia, sistem negara kota pada era Roma itu dimulai sejak masyarakat Latin atau Latium yang berada di pinggir sungai Tiber. Masyarakat ini cenderung terpisah dan terisolasi secara wilayah, namun suku ini cenderung terbuka dan menerima terhadap adanya masyarakat dari luar wilayahnya serta hal-hal baru yang datang. Sehingga membuat Roma kuno atau suku Latin atau Latium ini mudah untuk ditaklukkan. Sebelum diekspansi menjadi kota metropolitan, masyarakat Roma kuno itu telah melakukan berbagai interaksi kepada masyarakat di wilayah sekitar. Salah satunya yakni perdagangan sederhana dengan masyarakat Yunani. Selanjutnya Mesopotamia atau Irak kuno, yang menurut ilmuwan adalah wilayah di mana peradaban manusia itu mulai berkembang. Nah, wilayah Mesopotamia ini merupakan wilayah yang berada di antara sungai Tigris dan sungai Euphrates. Wilayah ini menjadi wilayah di mana banyak negara kota terbentuk pada awal peradaban manusia, di antaranya negara kota Uruk, negara kota Ur, dan negara kota Eridu. Negara kota tersebut terkonsentrasi pada masyarakat dengan kesamaan secara kultur, ras, dan linguistik dengan corak pemerintahan teokrasi dan monarki. Setelah berbagai negara kota terbentuk di berbagai belahan dunia, manusia kembali dihadapkan dengan berbagai fenomena yang membawa perubahan. Kutipan Andrew Haywood tentang sikap naluri manusia dari pandangan realis yang saya sebutkan di awal menjadi suatu hal yang paling menarik bagi saya, karena hal tersebut selalu menjadi salah satu pendorong terjadinya perubahan dalam peradaban manusia. Secara disadari atau tidak, perubahan manusia ini selalu terjadi ketika manusia itu mulai haus akan kekuasaan, mulai menginginkan suatu hal yang lebih. Dan itu pula yang terjadi pada sistem negara kota. Sistem negara kota berakhir ketika pemimpin-pemimpin kota mulai berkeinginan untuk mengekspansi wilayah kekuasaan dengan berperang untuk menaklukkan negara kota lain di sekitarnya. Negara kota yang minim sentralisasi kemudian dengan mudah ditaklukkan oleh pemimpin yang memiliki kekuatan dan kekuasaan terbesar. Corak negara kota yang independen terganti dengan kekuasaan tersentralisasi pada satu pemimpin. Perubahan inilah yang kemudian mengakhiri era negara kota menjadi era kekaisaran atau kerajaan. Selanjutnya, Westphalia and Nation State. Perjanjian Augsburg. Pada zaman Eropa, pertengahan tepatnya pada abad ke-16-17 sering terjadi peperangan dengan berbagai isu atau motif tertentu. Dari peperangan yang sering terjadi di zaman tersebut,
itu mulai lahir dua buah perjanjian yang menjadi cikal bakal munculnya sistem internasional yang berbasis negara berdaulat, yaitu Perjanjian Augsburg 1555 dan Perjanjian Westphalia 1648. Perang yang berawal dari pernikahan Pangeran Maximilian I Habsburg dengan Mary Kerajaan Prancis, yang di mana pada saat Maximilian berkuasa melangkahi teritori milik Prancis, yaitu Burgundy, terjadi perang saudara akibat perbedaan aliran agama itu, berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Augsburg 1955, yang mendeklarasi hukum Pluribus Regio Eius Regilio, yang berarti setiap raja dapat menentukan sendiri agama yang akan dianut oleh kerajaannya itu, tanpa adanya campur aduk dari tangan kekaisaran. Selanjutnya, kita akan masuk pada Perang 30 tahun. Ketika Ferdinand II menjadi Raja Bohemia sekaligus Kaisar Romawi Suci, ia membuat suatu peraturan yang kontroversial, yang dimana rakyat Bohemia dipaksa untuk mengikuti ajaran Katolik kepada rakyat Bohemia yang dimana itu bermayoritaskan agama Protestan. Rakyat Bohemia memberontak dengan cara melemparkan para pejabat Ferdinand II keluar jendela, yang dikenal sebagai peristiwa Defenestrasi Praha. Rakyat Protestan Bohemia akhirnya mengangkat Frederick V menjadi raja mereka untuk melawan Ferdinand II. Ferdinand dalam menangkal pemberontakan, dia meminta bantuan pada Raja Philip IV dari Spanyol. Peperangan pun dimulai pada tahun 1620 yang dikenal dengan Pertempuran Gunung Putih. Peperangan itu dimenangkan oleh Ferdinand II. Konflik internal Bohemia menarik perhatian kerajaan lainnya, seperti Raja Denmark yang menganut ajaran Protestan, yaitu Christian IV bersama sekutunya yang berasal dari kerajaan Inggris dan Skotlandia terjun ke dalam perang itu, dengan tujuan untuk membela sekaligus untuk membalaskan dendam kelompok Protestan Bohemia. Selain itu, mereka juga ingin melindungi kerajaan Belanda yang berpotensi akan diserang juga oleh aliansi Ferdinand II dan Philip IV. Kekalahan kedua bagi pihak Protestan terjadi saat Christian IV menyerbu kekaisaran Ferdinand II. Setelah Raja Protestan dari Swedia, Gustavus Adolphus melanjutkan kelompok Protestan untuk melawan kekaisaran Romawi Suci. Akan tetapi, hal yang menarik terjadi ketika kerajaan Prancis yang dipimpin oleh Raja Louis XIII yang beraliran Katolik ikut membantu kerajaan Swedia yang beraliran Protestan untuk melawan kekaisaran Romawi Suci yang dipimpin oleh Ferdinand II. Dari sini, perang 30 tahun berubah haluan, yang tadinya perang sektarian menjadi perang perebutan kekuasaan. Hal itu menjelaskan kenapa kerajaan Prancis membantu kerajaan Swedia yang berlandaskan Protestan. Kerajaan Prancis takut kekaisaran Romawi Suci akan menguasai seluruh Eropa jika Swedia kalah dalam pertempuran tersebut. Dengan begitu, apa yang dilakukan oleh kerajaan Prancis untuk melakukan suatu balance of power atau perimbangan kekuatan. Kerajaan Prancis berkontribusi sebagai pendanaan untuk perang, sedangkan untuk kerajaan Swedia sebagai garda garis terdepan untuk menghadapi perang. Pada pertempuran Breitenfeld, kerajaan Swedia yang dipimpin oleh Gustavus Adolphus berhasil memenangkan pertempuran bagi kelompok Protestan untuk yang pertama kalinya pada tahun 1631. Namun singkatnya, pada tahun 1932 dalam pertempuran Lutzen, Gustavus Adolphus tewas dalam pertempuran yang menyebabkan putusnya semangat bagi kerajaan Swedia. Mundurnya kerajaan Swedia awal dari kerajaan Prancis untuk turun langsung ke medan perang, dan kerajaan Swedia sebagai pengumpul dana untuk perang. Terjadilah perang antara kerajaan Prancis dengan kekaisaran Romawi Suci sebagai fase akhir dari perang 30 tahun. Kedua kerajaan menganut ajaran Katolik itu pun berperang, namun bukan atas nama agama lagi, melainkan dengan tujuan untuk memperebutkan kekuasaan atau pursuit power. Perang ini berlangsung dari tahun 1635 sampai dengan 1648 dengan hasil yang stalemate atau berakhir imbang. Menyadari banyak korban jiwa dan sumber daya yang telah dikeluarkan, namun tetap mendapatkan hasil yang nihil, kedua kerajaan itu akhirnya bersepakat untuk berdamai yang tertuang dalam suatu perjanjian, yaitu Perjanjian Westphalia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Westphalia. Perjanjian Westphalia ini disepakati antara kedua kerajaan, yaitu Prancis dengan Kekaisaran Romawi Suci, yang menandai berakhirnya perang 30 tahun. Kedua kerajaan itu sepakat untuk berdamai yang tertuang dalam perjanjian ini, yang digelar di dua kota Westphalia, yaitu Münster dan Osnabrück. Isi dari Westphalia yang pertama, memberikan kebebasan untuk semua kerajaan dalam mengatur urusannya sendiri, termasuk persoalan agama. Yang kedua, menempatkan setiap sekte agama pada posisi yang setara. Ketiga, menjauhkan kekuasaan dari intervensi gereja atau agama. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, memungkinkan tiap-tiap bangsa membentuk negaranya sendiri tanpa harus bergantung lagi dengan kekaisaran.
Nah, perjanjian Westphalia ini juga digadang-gadang sebagai cikal bakal lahirnya sistem negara yang berdaulat. Karena perjanjian ini memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan geopolitik di Eropa. Hal ini karena pasca perjanjian ini diterbitkan, banyak negara-negara kecil melepaskan diri dari kekaisaran dan membentuk negaranya sendiri yang berdiri secara independen. Kemudian, perjanjian ini diharapkan dapat menciptakan perdamaian di Eropa, sebab perjanjian ini menjamin aspek kebebasan yang merupakan hak fundamental bagi manusia. Nah, isi dari intisari perjanjian Westphalia ini diterapkan hingga sekarang, di mana konsep bernegara yang mulai berkembang di Eropa itu kini sudah diadopsi oleh seluruh negara yang ada di dunia. Meskipun secara tidak langsung, konsep berdasarkan perjanjian Westphalia ini dibawa saat masa penjajahan atau kolonialisme, malahan negara-negara di luar benua Eropa tidak keberatan karena malah menjadi dorongan untuk mereka melepaskan jeratan dari kolonialisme. Sekian dari saya, terima kasih. Perang Dunia ke-1 merupakan perang yang paling signifikan dalam sejarah dunia. Perang Dunia ke-1 merupakan perang modern pertama dalam dunia industri. Perang ini merupakan yang paling awal dalam penggunaan benda-benda seperti tank, senjata-senjata kimia, dan juga pesawat terbang, termasuk pemboman strategis jarak jauh. Perang ini dipicu oleh pembunuhan pada Juni 1914 di Sarajevo. Tokoh Archduke Franz Ferdinand, keponakan dari Kaisar Austria, oleh Black Hand, sekelompok nasionalis Serbia. Deklarasi perang dipicu oleh Austria-Hungaria dan Rusia yang merupakan berkat sistem aliansi yang telah dibangun selama dekade sebelumnya, menyebabkan perang yang lebih luas antara Triple Alliance atau blok sekutu yang terdiri dari negara Inggris, Prancis, dan Rusia, dengan Central Powers atau blok sentral yang terdiri dari negara Jerman dan Austria-Hungaria. Negara lain yang masuk ke dalam konflik, terutama Turki pada 1914 dan Bulgaria 1915, berada di blok sentral. Sedangkan Serbia, Belgia, Luxembourg, Jepang, Italia, Rumania, Yunani, Portugal, serta Amerika Serikat berada di blok sekutu. Penyebab utama Perang Dunia yaitu masalah Jerman, pasakan timur, imperialisme, dan nasionalisme. Masalah Jerman ini melibatkan ketidakseimbangan struktural dan ambisi kekuasaan setelah penyatuan Jerman pada 1871. Sementara pasakan timur berkaitan dengan ketidakstabilan di Balkan akibat kemunduran Kekaisaran Ottoman dan ambisi ekspansionis oleh Rusia serta Austria-Hungaria. Pecahnya Perang Dunia ke-1 menyoroti pengaruh imperialisme dan nasionalisme. Teori Marxis menyebutkan perang pada imperialisme merupakan sebagai tahap tertinggi kapitalisme, tetapi kritikus menyebutkan bahwa peran nasionalisme, chauvinis, dan ekspansionis. Perang Dunia II. Bisa dikatakan bahwa seharusnya Perang Dunia I akan menjadi perang yang mengakhiri semua perang yang terjadi. Namun setelah beberapa tahun kemudian, Perang Dunia II pecah. Perang Dunia II merupakan konfrontasi militer terbesar di dunia. Perang Dunia II jauh lebih dahsyat jika dibandingkan dengan Perang Dunia I. Kemudian, warga sipil yang menjadi korban jumlahnya lebih banyak yang disebabkan oleh serangan udara dan kebijakan pembunuhan rezim Nazi, serta meningkatnya gangguan terhadap masyarakat domestik, juga ekonomi yang direstrukturisasi dalam upaya mendukung perang. Perang Dunia II dimulai pada 1 September 1939 oleh Nazi Jerman dan Uni Soviet yang diikuti oleh Inggris dan Prancis yang menyatakan perang terhadap Jerman. Perang di Eropa kemudian berakhir pada Mei 1945 dan perang di Asia berakhir pada Agustus 1945. Adapun faktor yang menjadi penyebab Perang Dunia II yaitu penyelesaian perdamaian Perang Dunia I, krisis ekonomi global, ekspansionisme Nazi, serta ekspansionisme Jepang di Asia. Sedangkan E.H. Carr berpendapat bahwa penyebab utama krisis 30 tahun yang menjadi cikal bakal perang ini adalah kepercayaan pada utopianisme atau internasionalisme liberal. Faktor utama kedua yaitu krisis ekonomi global pada tahun 1923 hingga 1933.
1945 adalah titik balik dalam sejarah dunia dalam sejumlah hal, termasuk pada proses dekolonisasi seiring dengan proses deintegrasi bertahap namun dramatis dari kerajaan Eropa. Proses ini membawa berbagai dampak pada berbagai negara, khususnya di Eropa, sebagian besar ada di Asia, Afrika, dan Timur Tengah, terutama pada perkembangan politik, ekonomi, dan ideologis yang akan memiliki implikasi mendalam bagi politik global. Dekolonisasi dan deintegrasi sistem kerajaan di Eropa dimulai setelah Dunia Pertama dan semakin gencar setelah akhir Perang Dunia Kedua. Hal ini didorong dengan penyeberangan paham Marxisme-Leninisme dan nasionalisme. Paham inilah yang kemudian dalam kombinasi ini menciptakan bentuk nasionalisme antikolonial yang kuat di sebagian besar dunia ketiga dalam mengejar pembebasan nasional, menyeratkan tidak hanya kemerdekaan politik, tetapi juga revolusi sosial, menawarkan prospek emansipasi politik dan ekonomi. Lahirnya negara bangsa perlahan dimulai setelah Perang Dunia Pertama. Perlahan-lahan negara-negara jajahan, kerajaan-kerajaan Eropa mulai memperjuangkan kemerdekaannya. Berbagai cara dilakukan, yaitu mulai dari bernegosiasi dengan perdamaian, hingga akhirnya menumpahkan darah pada peperangan. Di sisi lain, kerajaan Inggris mengakhiri masa kolonisnya dengan memberikan kemerdekaan dan kedaulatan dengan kesepakatan tertentu kepada negara jajahannya. Akhir dari kolonialisme pada negara ketiga memulai era baru kelahiran negara bangsa yang untuk seluruh dunia. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.